Nah, apa lauknya? Nah, nanti lauknya ini ya, segini takarannya, segini takarannya. Bu, tapi saya sering lapar, kan orang diabetes sering lapar ya. Nah, sarankan berilah cookies yang memang untuk diabetes, tapi tidak boleh banyak. Nah, sehingga pasiennya kan nggak stres, karena kan makan itu kebutuhan sehari-hari ya. Iya, kebutuhan sehari-hari kita. Nah, jadi kalau ibu-ibu, ya namanya orang pasien gula pasti merasa lapar, nggak mungkin kita, Bu jangan makan nanti beneran. Nah, yang ada bapak ibunya hipoglukosa, akhirnya lain lagi penyakitnya, koma, hipoglikemi, rentan pasien dengan gula darah. Kalau kita ekstrim melakukan dietnya itu terjadi hipoglikemi. Hipoglikemi pasien tidak sadar. Kalau sudah hipoglikemi takutnya diabetikum, apa tuh, koma diabetikum, koma pasiennya. Kenapa? Gula darahnya nggak sampai ke otak, kematian otak. Lebih gawat lagi. Jadi jangan ekstrim sama pasien diabetes. Nah, jadi komunikasi kita kembali lagi, kita bisa mengeksplorasi sehingga pasiennya tidak terhakimi, tidak merasa terhakimi, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Ya, kita dengan yang kita tahu seperti teori seperti itu emang nggak boleh. Iya, tapi cara kita mempresentasikannya yang salah. Ya, nah karena apa? Karena kita hanya fokus ke penyakit fisik, bukan psikis. Sementara psikis itulah yang membuat gula darahnya naik, tensinya naik, kolesterolnya naik, karena stres. Stres apa? Dilarang, larang itu. Saya aja stres bilang orang tua saya kalau lagi, iya nggak boleh gini ya, nggak boleh itu, apa semua nggak boleh, ya sampai sekarang udah lagi juga gitu, nggak boleh gitu. Jadi itulah didikan zaman orang tua kita ya. Jadi dengan kata-kata tidak boleh itu udah bikin stres. Iya, di tempat kerja aja dibilang sama pimpinan nggak boleh gitu ya. Aduh, gimana? Nah, langsung stres gitu. Kalau udah stres nanti begadang, tensi tinggi. Nah, gitu dia polanya Bapak Ibu ya. Nah, terus kita juga harus memberikan giving recognition, di mana di sini kita memberikan sapaan nama klien. Jadi misalnya dia pasien baru, boleh kita tanyakan namanya siapa, Bapak Ibu, nama saya Putri Siska Sari misalnya. Tanyakan panggilannya, jangan namanya saja. Oh, panggilannya siapa, Bapak Ibu? Oh, panggilannya saya Ica, namanya Putri Siska Sari, panggilnya Ica. Nah, sama ini kita panggil Putri ya, dia nggak panggilnya bukan Putri, ternyata Ica, karena Siska gitu ya. Waktu kecil karena dimanja jadi Ica gitu. Jadi banyak sekarang ya yang kayak gitu. Sama kayak saya, Mira Agustia, orang manggil saya Mira, ada juga yang manggil saya Tia gitu. Panggilan saya sehari-hari adalah Iya. Ya, kan nyambung dengan nama saya Iya gitu. Saya manggil iya ke diri saya Iya, sehingga orang di kantor ya udahlah manggil Iya, kan lucu gitu. Orang tuh nggak nerima lu kok seimut itu, namanya berbanding terbalik dengan orangnya gitu kan. Nggak rela mereka dengan nama imut yang seperti itu. Akhirnya udahlah panggilnya Tia gitu kan. Tapi orang banyak kenal itu Mira gitu. Nah, terus juga dengan giving recognition di sini kita bisa mengakui kehadiran klien kita itu secara pribadi. Jadi kita mengakui di kehadiran dia, bahwasanya dia memang butuh pertolongan kita. Itu adalah situasi mungkin teman-teman semua pada sibuk ya tentunya ya, tapi masih sempat hadir dalam acara ini. Nah, jadi saya di sini ingin menyampaikan, mungkin ada yang baru yang belum pernah ikut upgrading. Tujuan dari dilakukan upgrading sinergi ini adalah untuk menambah wawasan kita sebagai terapis yang tentunya mungkin sudah lama ya di sini. Bukan saya lihat terapis yang sudah mungkin ada 10-15 tahun yang sudah berkecimpung di dunia pengobatan ya. Jadi di sini kalau skillnya saya lihat pasti nggak diragukan lagi semuanya ya. Semuanya master ini.
saya lihat ya. Tapi di sini tujuan saya mengangkat tema ini komunikasi terapeutik. Saya merasa materi ini dibutuhkan oleh terapis-terapis. Kayak kita dalam menangani klien-klien khususnya. Jadi sebentar saya mau. Jadi kenapa kita angkat materi ini? Karena kita setiap hari pasti berhadapan dengan klien. Kalau skill mungkin kita udah banyak skill ya, bapak-bapak, ibu-ibu di sini skillnya sudah nggak bisa kita saya lihat semuanya memang luar biasa. Tapi skill komunikasi ini kenapa penting? Karena kita dalam menghadapi klien dengan berbagai karakter, berbagai usia, dari yang tingkat dari anak-anak, dewasa, lansia, bahkan anak berkebutuhan khusus, mungkin ODGJ, terus dengan berbagai latar belakang klien ya. Jadi pentingnya komunikasi ini untuk menjaga hubungan kita dengan klien kita. Jadi klien kita pun nyaman dengan kita dan bisa tingkat kesembuhan klien itu akan lebih maksimal, tingkat penyembuhan lebih cepat. Kita juga mau menangani klien kan pengen cepat sembuh ya kan, nggak mau lama-lama kan. Mungkin kita kalau saya menterapi orang, target saya separah apapun orang itu, target saya 1-3 kali. Mau dia sakit stroke atau apa, saya nggak mau yang berbulan-bulan. Nah disitulah peran kita sebagai terapis, selain kita berwawasan, kita juga tentunya mengedepankan doa dalam ini. Sehebat apapun skill kita terutama pasti mengedepankan doa dan wawasan kita. Jadi kita beramal dengan ilmu tentunya ya. Nah jadi disitulah kami selalu mengadakan upgrading di sinergi ini. Selain kita kadang menambah skill, seperti tahun kemarin kita latihan tulang komplementer, kita menghadirkan dokter juga. Jadi kita bersinergi dengan medis. Dan seperti sekarang kita bersinergi dengan salah satu dosen saya dari Universitas Awabros, Mem Tia panggilannya. Mem Tia, nama lengkap beliau panggilnya Nurse Mira Agustia, MCAP. Jadi beliau memang sudah S2 di ini ya, di dunia pendidikan. Beliau tidak diragukan lagi. Saya minta beliau karena saya dengan ilmu yang beliau miliki itu perlu dibagi ya Mem ya. Perlu dibagi. Dan saya merasa senang, berbangga hati juga Mem Tia bersedia hadir di acara kita gitu kan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mem Tia. Jadi demikianlah kata sambutan dari saya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Kita adakan materi, sudah tuh ada diskusi, sesi tanya jawab. Pasti terapis nggak asing lagi lah sama minyak zaitun ini ya. Ini bisa untuk seluruh tubuh ya, dibawa di tas bisa untuk semuanya ya, bisa untuk luka, bisa untuk rambut, kulit, bibir ya, jadi nggak perlu pakai lip gloss atau lip balm lagi ya. Nah, jadi hadiah ini nanti satu pertanyaan dari saya, satu pertanyaan dari Mem Tia, dan satu lagi siapa yang pertama kali datang tadi? Gimana? Siapa coba? Pak Mifta, Pak Sajudin atau Mbak Sari nih? Siapa nih antara tiga? Coba. Siapa? Tadi Mbak Sari ketemu sama Pak Sajudin nggak? Di atas beliau? Oh berarti enggak, saya. Siapa Pak? Bapak itu. Pak Sajudin ya? Oke, mari Pak naik ke ini, ke depan. Lumayan bekam Pak ya? Oke, betul. Saya selalu bawa nih kalau di tas nih. Oke. Kedua, pertanyaan dari Mem Tia mungkin ya. Boleh Mem, silahkan Mem, mau nanya apa Mem? Terima kasih Bu Erlin. Ya Bapak Ibu, aduh ternyata ada dopres ya. Boleh nggak pertanyaan untuk saya? Saya jawab saya dopres. Oke, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah sebutkan 2 aja komponen apa yang harus kita punya pada saat melakukan komunikasi. Saya jawab pertanyaannya, kalau salah terpaksa saya duduk lagi. Empati dan kejujuran. Oke. Benar. Ini Mbak hadiahnya Mbak. Oke
Oke, Mbak Vidya. Oke, silakan. Ini sudah kering cuma tinggal kayak saya kanan. Makanya saya bilang kalau kanan itu kempes, insya Allah kemungkinan lah istilahnya menurut saya gitu ya mungkin ada jalan. Kenapa? Ya, jalan mau kesembuhan. Oh, iya, gitu. Soalnya tangannya itu loh Bu, dia kan kayak isi air. Mungkin air yang dari sini kemarin mengalir menembesnya ke tangan gitu loh. Nah, jadi masih PR gitu loh. Oke. Nah, jadi Mbak Sari, menurut saya dua-duanya itu akut ya, maksudnya yang apa ya, butuh penanganan khusus. Dua-duanya case berat ya menurut saya. Tapi sekarang saya tanya Mbak Sari, kalau bisa jawab dapat door prize-nya. Apa pantangan untuk penderita kanker? Sebutkan 3 aja. Kalau saya bilangnya salah satu kayak daging itu kalau bisa jangan. Nah, daging baru kayak yang menimbulkan kolesterol itu, nah kayak ayam bakar itu ya, kan dia bakar-bakaran itu kan cepat membuat dirinya ini. Terus satu lagi apa? Dia kayak santan-santan pun kalau bisa jangan. Oke. Jangan pun kalau bisa yang penting istilahnya makanannya kalau bisa yang kayak yang inilah kayak ikan gabus. Kalau saya utamakan ya Bu ya, ya kayak damat mentah itu saya utamakan damat mentah, ikan gabus. Nah, pokoknya mana lah yang bisa menaikkan imun tubuh dia biar Oke. Betul. Silakan ke depan dapat door prize. Satu bulan ke depan akan ngasih uang 1 miliar kepada kita ya. Sekarang Pak, berdiri Pak. Berdiri Pak. Ibu silakan. Nyambung. Pegang pundak dulu ya, Mas. Sekarang Pak. Pegang dulu ya, jangan berpijak. Jadi gini Pak Bu. Bayangkan teman yang kita pegang pundak, insya Allah 1 bulan ke depan akan memberikan uang 1 miliar kepada kita. Kalau hari ini beliau akan kita pijat, kira-kira pijatan yang terbaik ya. Oke, 1, 2, 3 segan, pijat. Ya, seluruh bagian yang perlu dipijat. Ingat, 1 miliar. Berikutnya hujan rintik-rintik begini, hujan rintik-rintik. Ganti Pak, hujan rintik-rintik Pak, begini Pak. Pamit lah gitu Pak, hujan rintik-rintik ya. Hujan potong kue, ya potong kue begini, ya. Wah. Hujan batu, pukul-pukul. Ya. Angin spoi-spoi, usap-usap, ya. Berikutnya pijat kepalanya, ya. Terakhir, jewet telinganya. Pijat telinganya, ya. Oke, gantian balik kanan gerak. Hari ini kita bayar 1 hujan rintik-rintik. Hujan rintik, ya. Potong kue, ya potong kue. Berikutnya hujan batu. Berikutnya angin spoi-spoi, besar-besar. Berikutnya pijat kepalanya. Terakhir pijat telinganya.